Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada video kali ini saya masih melanjutkan membahas soal-soal ujian sekolah dasar dan ataupun madrasah. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan soal nomor 1 sampai nomor 10. Kalian bisa cek di deskripsi. Untuk yang nomor-nomor lainnya juga kalian bisa juga dicek di deskripsinya ya. Untuk nomor 11 saya akan membahas soal nomor 11 sampai nomor 20. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pak Lurah membagikan bantuan berupa 120 kg beras, 60 bungkus mie instan, dan 75 kantong minyak goreng kepada fakir miskin. Tiap fakir miskin menerima bantuan sama banyak. Jumlah fakir miskin yang dapat menerima bantuan tersebut adalah. Nah, untuk soal nomor 11 ini kita tahu materinya yaitu materi FPB. Ya, di sini materi FPB yang berkaitan dengan jumlah ya, karena FPB itu berkaitan dengan jumlah. Nah, kita akan mencari nilai FPB-nya dengan menggunakan sengkedan ya. Saya menggunakan sengkedan, silakan kalian yang ingin menggunakan konfaktor silakan. Selanjutnya saya akan memasukkan bilangan-bilangannya yaitu 120, 60 dan juga 75. Nah, kalau kaitannya dengan FPB ataupun KPK, kita akan menggunakan bilangan prima, baik menggunakan konfaktor ataupun sengkedan. Kita akan menggunakan bilangan prima untuk membagi bilangan-bilangan yang akan kita cari. Nah, kita mulai dengan bilangan prima angka 5, jadi 120 dibagi 5 hasilnya 24, 60 bagi 5 hasilnya 12, 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Maka bilangan prima yaitu angka 5 ya, kita beri tanda untuk mencari nilai FPB nanti. Kenapa kita beri tanda? Karena semua bilangan 120, 60 dan juga 75, ketiga bilangan tersebut bisa dibagi angka 5. Maka angka 5 ini kita tandai untuk nilai FPB nanti. Kemudian lanjutnya kita bagi dengan angka 5 ya, 24 bagi 5 nggak bisa ya, kita tulis saja 24. Begitu juga 12 bagi 5 nggak bisa, kita tulis saja 12. 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, 5 yang berikutnya ini jangan kita tandai ya, karena 24 sama 12 ini tidak bisa dibagi angka 5. Selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, kita bagi angka 3. 24 bagi 3 hasilnya 8, 12 bagi 3 hasilnya 4, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, 3 ini kita beri tanda untuk bilangan prima karena ketiga bilangan tersebut semuanya bisa dibagi angka 3. Nah, karena salah satu bilangannya sudah ada yang menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari FPB-nya. Jadi sudah dapat kita tentukan FPB-nya, yaitu yang bilangan prima yang sudah kita tandai yaitu 5 dan 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi jumlah fakir miskin yang dapat menerima bantuan dari Pak Lurah adalah sebanyak 15 orang. Itu jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 12, hasil dari 16 pangkat 2 dikurang akar dari 324. Nah, ini materinya materi pangkat 2 dan juga akar pangkat 2. Nah, sebelum kalian kerjakan hasil pengurangannya, kita ubah terlebih dahulu bilangan tersebut yaitu 16 pangkat 2 ya. 16 pangkat 2 itu berarti 16 kali 16 ya, bukan 16 kali 2. 16 kali 16 itu hasilnya adalah 256 dikurang hasil dari akar pangkat 2. Akar 2 dari 324. Nah, mungkin kalau kalian hafal perpangkatan ya, mungkin kalian bisa langsung jawab akar hasil dari akar 2 324. Tapi kalau misalkan kalian nggak hafal, kita cari cara dengan manual ya. Akar 2 dari 324. Nah, caranya kalian pisahkan dua angka dari belakang ya, seperti yang kalian lihat pada layar video kalian. Setelah kita pisahkan, kalian lihat angka di depannya. Angka depan itu angka 3. Nah, kita cari bilangan pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 3 atau tidak boleh lewat dari angka 3. Nah, kalian lihat tabelnya, tabel pangkat 2.
di situ yang hasilnya tidak melewati angka 3 yaitu 1 ya, 1 pangkat 2. Berarti di sini kalian tulis 1 pangkat 2 sama dengan 1. Setelah itu kalian lanjutkan dengan operasi pengurangannya. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kalian lihat digit terakhirnya ya, digit terakhirnya dari bilangan tersebut yaitu angka 4, digit terakhir angka 4. Nah, ini kalian lihat tabelnya, tabel digit terakhirnya. Kalau digit terakhirnya angka 4 itu akan menghasilkan angka 2 atau 8 ya, angka 2 atau 8. Nah, untuk memilih angka 2 atau angka 8 kita perlu membandingkan hasil pengurangan tadi, hasil pengurangannya kan tadi 2 dengan angka 1 pangkat 2-nya. Jadi kita bandingkan 2 dengan 1-nya. Nah, kalau misalkan hasil pengurangannya lebih besar, ya 2 sama 1 kan lebih besar 2. Nah, hasil pengurangannya lebih besar, maka kita pilih bilangan yang lebih besar, yaitu angka 8. Maka hasil dari akar 2 dari 324 adalah 18. Ya, 1 ini kita pilih 1 sama 8, berarti 18. Berarti hasil pengurangannya 16 pangkat 2 dikurang akar dari 324 itu sama saja 256 dikurang 18, hasilnya adalah 238. Maka jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 13. Nah, ini sudah jelas ya, materinya materi akar pangkat 3. Tentunya ketika kalian belajar akar pangkat 3, tentunya kalian jangan lupa dengan pangkat 3-nya karena ini akan saling berkaitan. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 dari 12.167 ya kita cari dengan cara manual. Ini nggak beda jauh dengan cara akar pangkat 2 tadi. Kalau akar pangkat 2 tadi dipisahkan 2 angka dari belakang, nah kalau akar pangkat 3 pisahkan 3 angka dari belakang. Nah, kita pisahkan antara 12 dengan 167-nya. Selanjutnya langkah berikutnya. Nah, karena ini soalnya soal pilihan ganda, nah agar lebih mudah, kita langsung saja lihat digit terakhirnya. Digit terakhirnya itu angka 7. Nah, kita lihat kolom digit terakhirnya. Kalau misalkan digit terakhirnya 7, dia menghasilkan angka 3 ya. Nah, berarti digit terakhirnya 7 berarti dia menghasilkan angka 3. Nah, kalian lihat di pilihan ABCD-nya. Yang digitnya terakhir angka 3 itu yaitu jawaban B ya, 23. Maka sudah jelas jawabannya adalah 23. Nah, tapi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa lanjutkan. Kalian lihat bilangan di depannya itu kan 12. Nah, kalian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya sama dengan 12 atau tidak lebih dari 12. Nah, kalian lihat di tabel pangkat 3-nya itu ada hasilnya 8 ya, yang tidak melewati dari 12 itu 2 pangkat 3, hasilnya 8. Berarti kita tulis 12 ini hasilnya 2. Nah, hasilnya kan 2 sama 3, maka hasilnya adalah 23. Seperti itu ya. Kalau soalnya pilihan ganda, kalian langsung ke digit terakhirnya ya. Kalian lihat, maka hasilnya 23. Selanjutnya adalah nomor 14. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Bila volume bak mandi tersebut 2197 liter, maka panjang sisi bak mandi tersebut adalah, nah ini sudah jelas materinya adalah materi volume kubus ya, karena sudah jelas ada kata kubus dan juga kata volume, maka volume kubus. Nah, berbicara mengenai materi volume kubus ini juga ada kaitannya dengan pangkat 3 dan juga akar pangkat 3 ya. Nah, kalian lihat di sini volume bak mandinya 2197 liter. Ya, berarti volumenya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang sisi. Nah, kalau kaitannya dengan volume kubus, nah kubus itu kan bangun ruang. Nah, ditanyakan panjang sisi, maksud dari panjang sisi ini yang ditanyakan adalah rusuknya, ya. Rusuk dari kubus tersebut. Nah, untuk mencari rusuk kubus, jika volumenya sudah diketahui, maka caranya adalah menggunakan akar pangkat 3. Ya, ingat, jika volumenya sudah diketahui, volume kubusnya sudah diketahui dan ditanya adalah panjang sisinya atau ditanya rusuknya, maka kalian gunakan cara akar pangkat 3.
ya, akar pangkat 3 dari 2197. Nah, langkah pertama adalah pisahkan dua angka dari belakang, ya. Tapi kita langsung saja ke tadi pisahkan 3 angka dari belakang ya, maksudnya akar pangkat 3. Nah, kita langsung saja lihat digitnya. Digit terakhir itu kan 7. Tadi di soal nomor 13 kita lihat tabel digit terakhirnya. Jika digit terakhirnya angka 7 itu menghasilkan angka 3. Nah, angka 3. Nah, kalian tinggal lihat aja pilihan ABCD-nya. Digit terakhir yang angka 3 itu hanya di C, ya, 13. Selebihnya tidak ada angka 3. Maka udah jelas pasti jawabannya C, 13, ya. Kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau misalkan soalnya isian ataupun esai, ya kalian cari dengan cara seperti yang nomor 13 tadi, pisahkan 3 angka dari belakang, kemudian lihat angka depannya, kemudian lihat tabel pangkat 3-nya yang mendekati angka 2 berapa, ya, seperti cara nomor 13 tadi. Nah, ini udah jelas ya. Kita lanjutkan saja, kita pakai cara cepat saja ya. Selanjutnya nomor 15. Umur adik Budi sekarang 2 tahun 5 bulan. Dia dapat bergerak sejak usia 13 bulan. Jadi adik Budi sudah bisa berjalan selama, nah disitu jawabannya berupa satuan bulan. Nah, di sini sudah jelas materinya berkaitan dengan satuan waktu, ya. Nah, pertama, umur adik Budi itu kan 2 tahun 5 bulan, ya, 2 tahun 5 bulan. Kemudian udah dapat berjalan sekitar 13 bulan. Nah, di sini karena jawabannya satuannya itu bulan, ya, kalian perhatikan ABCD-nya itu kan bentuknya satuannya satuan bulan. Maka 2 tahun 5 bulan ini kita akan ubah, ya, satuan tahunnya ini menjadi bentuk bulan, ya. 2 tahun 5 bulan berarti sama aja 2 tahun ditambah 5 bulan. Nah, 1 tahun itu kan banyaknya bulan 12, ya. 1 tahun itu 12 bulan, berarti kalian kalikan saja 2 dikali 12, ya. Kemudian ditambah 5 bulan, 12 kali 2 atau 2 kali 12, 24 ditambah 5 bulan. Berarti hasilnya adalah 29 bulan. Nah, ini bukan hasilnya ya, bukan hasil akhir. Karena di sini umur adik sekarang itu 29 bulan. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa lama adik Budi sudah bisa berjalan. Caranya kita kurangkan umur adik, ya, 29 bulan tadi dengan usia adik saat berjalan. Nah, usia adik saat berjalan itu sekitar 13 bulan. Kita kurang 29 kurang 13, hasilnya adalah 16 bulan. Jadi adik dapat berjalan itu sudah 16 bulan. Dan jawabannya adalah C. Nah, selain kalian mengerjakan soalnya, kalian juga harus pahami soalnya, apalagi soal cerita, ya. Soal cerita itu bukan sekedar membaca, tapi membaca dan juga pahami maksud dari soal tersebut, biar kalian bisa memulai langkah-langkahnya. Langkah pertama apa dulu yang harus dikerjakan, seperti itu, ya. Jadi baca dan juga pahami maksud soal dari soal ceritanya. Lanjut soal nomor 16. Pak Hadi mengisi kolam ikan dengan air selama 2,5 jam. Jika debit air yang mengalir 45 liter per menit, volume air yang telah mengalir sebanyak, nah ini 16 ini materinya adalah materi debit. Materi debit. Yang kita tulis dulu apa yang sudah diketahui pada soal 16. Yang pertama adalah 2,5 jam. Jam itu kaitannya dengan waktu, maka di sini adalah waktu yang sudah diketahui adalah 2,5 jam. Kemudian ada 45 liter per menit. Liter per menit ini satuan adalah satuan debit. Nah, debitnya 45 liter per menit. Yang ditanyakan adalah volume airnya. Mencari volume, rumus volume di materi debit itu kalian lihat segitiga rumusnya. V volume, debit, kemudian W itu waktu. Nah, yang kita carikan volume. Volume debit, kemudian ada garis vertikalnya tegak lurus, kemudian W. Artinya garis tegak lurus itu adalah merupakan perkalian, berarti debit dikali waktu. Maka rumus volume di materi debit itu adalah debit dikali waktu.
Nah, sebelum kita masukkan nilai bilangan-bilangannya ke dalam rumusnya, kita perhatikan dulu satuannya di setiap bilangannya. Pertama, satuan waktu itu jam, sedangkan di debit itu menit. Nah, ini harus kita samakan dulu satuannya, ya, antara jam sama menitnya. Nah, kita ubah untuk mempermudah, kita ubah yang jamnya saja. Kita ubah jamnya ke menit. Nah, 1 jam itu kan lamanya 60 menit, berarti 2,5. Tinggal kalian kalikan saja 60. 2,5 dikali 60 itu hasilnya adalah 150 menit. Nah, setelah sama satuannya, baru kita masukkan bilangan-bilangannya ke dalam rumusnya. Debit itu 45 liter per menit dikali waktunya 150 menit, ya. Nah, tinggal kalian kalikan 45 dikali 150, hasilnya adalah 6.750 liter. Maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 17, Pak Gunawan memiliki 3 lahan sawah. Pada tahun ini masing-masing menghasilkan panen padi. Lahan 1 menghasilkan 2,4 ton, lahan 2 menghasilkan 1,5 ton, lahan 3 menghasilkan 15 kuintal. Nah, dari hasil panen tersebut dijual sebanyak 25 kuintal. Sisa hasil panen Pak Gunawan adalah, nah, ini kaitannya materi satuan berat, ya. Ton itu berat, ya, kuintal berat. Nah, kita tulis dulu. Lahan 1 tadi 2,4 ton, lahan 2 1,5 ton, lahan 3 15 kuintal. Kemudian banyaknya yang hasil panen yang dijual itu sebanyak 25 kuintal. Nah, jika kalian perhatikan isinya, yaitu ABCD-nya itu satuannya kilogram. Artinya pada satuan ton dan juga kuintal ini harus kita ubah ke dalam bentuk satuan kilogram, ya. Nah, ton itu kalian lihat, ya. 1 ton itu besarnya itu 1000 kg. Kemudian 1 kuintal itu besarnya adalah 100 kg. Jadi untuk lahan 1 sampai lahan 3 dan juga panen yang dijual ini harus kita ubah satuannya menjadi kilogram. Lahan 1 2,4 ton, tinggal kalian kalikan 1000. 2,4 dikali 1000 hasilnya 2400 kg. 1,5 ton dikali 1000 hasilnya 1500 kg. 15 kuintal, nah, ke kilo itu 100, berarti 15 dikali 100 sama dengan 1500 kg. Kemudian yang dijual itu 25 kuintal, ya, kita kalikan dengan 100, 25 kali 100 hasilnya adalah 2500 kg. Nah, karena yang ditanyakan adalah sisanya, ya, sisa hasil panennya, maka kalau sisa itu cara pengerjaannya adalah dikurang. Tapi terlebih dahulu kita tambahkan dulu hasil dari panen lahan 1 sampai lahan 3 ini, kita jumlahkan seluruhnya. 2400 ditambah 1500 ditambah 1500, maka hasilnya adalah 5400. Nah, setelah itu kita kurang, ya, hasil seluruh panen tadi kita kurang dengan hasil panen yang dijual. Yang dijual itu sebanyak 2500 kg. Maka sisanya adalah 2900 kg. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 18, yaitu Rudi mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika ia berangkat pukul 7 dan tiba di kota B pada pukul 9:30 menit. Jarak kota A dan kota B adalah, nah, ini materinya berkaitan dengan kecepatan, ya. Kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Kemudian ada waktunya. Itu waktunya dari pukul 07 sampai pukul 9:30 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, untuk mencari jarak pada materi kecepatan, kalian lihat segitiga rumusnya. J itu jarak, itu merupakan kecepatan, W itu merupakan waktu. Nah, karena yang ditanyakan jarak, berarti rumusnya adalah kecepatan dikali waktu, ya. Kecepatan dikali waktu. Nah, sebelum kita masukkan bilangan-bilangannya ke dalam rumusnya, kita perhatikan dulu apa yang sudah diketahui. Yang pertama adalah kecepatan 50 km per jam, dan waktunya kita cari dulu di sini. Waktunya adalah lamanya, ya. Lama perjalanannya itu adalah 2 jam 30 menit. Nah,
karena di dalam kecepatan itu satuannya ada satuan jam, sedangkan di waktunya itu ada menit. Nah, kita ubah dulu. Yang 30 menit itu kita ubah ke dalam satuan jam. Bagaimana caranya? Nah, kita ubah 2 jam 30 menit itu sama saja dengan 2 jam ditambah 30 menit. Nah, menitnya ini akan kita ubah ke dalam jam. 1 jam itu kan 60 menit, ya kan? Nah, berarti kalau 30 menit akan kita ubah ke jam, berarti cara pengerjaannya adalah dibagi. Jadi 2 jam ditambah 30 dibagi 60, ya. Kalau menit ke jam itu dibagi caranya, tapi kalau misalkan jam ke menit itu dikali caranya. Nah, karena ini menit ke jam, berarti caranya adalah dibagi 30 dibagi 60. Nah, 30 dibagi 60, nah kita coret saja nolnya ya. Nolnya kita coret, jadi sisanya 3 dibagi 6. 3 bagi 6 kan nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kita tambahkan 0 di belakang 3, berarti angkanya menjadi 30. Penambahan 0 pertama disertai dengan 0 sama koma di atasnya, ya. Nah, setelah itu baru kita bagi 30 bagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 6 hasilnya 30, kita kurang 0. 30 kurang 30, 0. Maka hasil dari 2 jam ditambah 30 menit, tinggal kalian tambahkan saja 2 ditambah 0,5. Itu hasilnya adalah 2,5. Jadi 2 jam 30 menit itu lamanya 2,5 jam. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilainya sesuai dengan rumusnya. Pertama, kecepatan yaitu 50 km per jam dikali 2,5 jam. Nah, ini udah sama kan? Satuannya ada satuan jamnya. Kalau berbeda itu tidak bisa ya. Walaupun kalian bisa menghitungnya, tapi tidak ada maksudnya tidak ada hasilnya ya. Karena perbedaan satuan yang belum kalian samakan. Nah, ini tinggal kalian kalikan saja. 50 kali 2,5 itu hasilnya adalah 125 km. Maka jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya 19. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nah, ini udah jelas nih. Sifat-sifat bangun datar, maka materinya adalah sifat-sifat bangun datar. Nah, kalian perhatikan, kalian baca ya. Yang pertama, mempunyai 4 sisi sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang keempat, mempunyai 2 buah simetri lipat. Pertanyaannya, bangun apa yang mempunyai ciri-ciri tersebut? Nah, di sini di soal 19 ini jawabannya persegi, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, saya akan tampilkan gambar dari setiap jawaban. Yang pertama, persegi, kedua jajar genjang, ketiga layang-layang, keempat belah ketupat. Nah, mempunyai 4 sisi sama panjang. Kalian perhatikan dari gambar A sampai D. Yang mempunyai 4 sisi sama panjang itu hanya di gambar A sama D. Berarti gambar B sama C ini kita eliminasi. Maka pilihan jawabannya tinggal yang A sama yang D. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, baik gambar A maupun gambar D, sudutnya berhadapan itu sama besar ya, sama besar, berarti masih sama. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal itu adalah garis yang di dalam bangun tersebut. Nah, kalian perhatikan gambar A. Nah, ini garis merah ini merupakan garis diagonal ya. Nah, garis diagonal itu. Kemudian yang D juga sama. Nah, ini juga disebut dengan garis diagonal, itu garis yang berada di dalam bangun datar tersebut. Nah, kalian perhatikan, ini kedua-duanya mempunyai garis diagonal, baik gambar A maupun gambar D. Tapi disebutkan di sifat yang ketiga itu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Gambar A berpotongan, gambar D berpotongan. Tapi yang ditanyakan adalah berpotongan tegak lurus. Nah, kalian perhatikan mana yang merupakan garis diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nah, kalau kalian perhatikan hanya gambar D garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, tegak lurus itu antara garis vertikal dengan garis horizontal, itu berpotongan tegak lurus ya. Jadi jawabannya udah jelas, jawabannya adalah yang D. Ditambah lagi dengan sifat yang keempat pada soal tersebut, yaitu mempunyai 2 buah simetri lipat. Nah, sudah jelas. Yang mempunyai 2 buah simetri lipat itu hanya gambar D ya, gambar A itu 4 simetri lipat. Jadi udah jelas jawabannya adalah yang D, belah ketupat. Berikutnya soal nomor 20. Luas bangun di samping adalah
Nah, di sini materinya adalah materi luas bangun datar. Lebih rinci lagi yaitu bangun datar trapesium. Nah, untuk mencari luas bangun trapesium yaitu rumusnya adalah 1/2 dikali dalam kurung alas A ditambah alas B dikali tinggi trapesium ya. Nah, untuk alas A-nya kalian perhatikan gambarnya. 12 cm ini kita beri nama saja alas A dan 24 cm ini alas B-nya. Sedangkan tingginya itu yang 9 cm. Ini adalah tinggi trapesiumnya. Nah, setelah kita tentukan nilai-nilainya sesuai dengan komposisi rumus luas trapesiumnya ya, alas A, alas B dan juga tinggi trapesiumnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut, yaitu 1/2 dikali alas A-nya itu 12 cm ditambah 24 cm alas B-nya dikali tinggi trapesiumnya itu 9 cm. Nah, jangan lupa untuk 12 dan 24-nya itu masih dalam kurung. Selanjutnya kita kerjakan dulu bilangan yang ada atau operasi hitung yang ada di dalam tanda kurungnya, yaitu penjumlahannya ya, 12 tambah 24 karena kan posisinya ada di dalam kurung. Nah, 1/2 dikali hasil penjumlahan 12 ditambah 24 yaitu 36 dikali 9. Nah, ini bisa kalian kalikan terlebih dahulu, yaitu 1 kali 36 dikali 9. Nah, nanti hasilnya dibagi 2 atau kita bagi saja dulu, yaitu 36 bagi 2. 36 bagi 2 hasilnya 18. Kemudian kalian lanjutkan dengan perkaliannya. 1 kali 18 dikali 9 hasilnya adalah 162. Maka jawabannya adalah yang A, 162. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari soal 11 sampai 20. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.